Tolong aku. Tolong aku. Aduh, kalau berbuat jahat harus menanggung akibatnya. Tolong aku. Tolong aku. Hei. Setelah dibunuh oleh suami dan selingkuhannya, aku terlahir kembali. Setelah reinkarnasi, hal pertama yang aku lakukan adalah mengirim diri sendiri ke penjara. Komandan. Aku ingin dipenjara sampai bosan. Cuma mencuri 2 kotak Swiss roll tidak apa-apa. Xie Lingling, apakah kamu gila? Kita segera akan menikah. Kamu datang ke sini buat apa? Kakak Haiyang, bajingan ini pasti tidak tahu apa-apa kan? Tidak mungkin tiba-tiba saja menjadi gila. Zhang Haiyang, Shen Mingyue, kalian kira aku masih bodoh dan mudah dipermainkan seperti kehidupan sebelumnya? Malam ini di kehidupan sebelumnya, Shen Mingyue mencuri makanan dan makan gratis. Bahkan menabrak orang sampai meninggal. Tapi semua tuduhan dilemparkan ke arahku. Hingga aku dibunuh saat hari pernikahan. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku tidak bersedia. Xie Lingling, kamu gila apa? Keluarga dan teman-teman semua melihat. Zhang Haiyang, jangan anggap aku tidak tahu. Sejak Xiao Qingmei Mu, Shen Mingyue, kembali ke negeri ini, kamu hanya fokus pada dia saja. Aku Xie Lingling bukan orang buta. Aku mundur demi kalian. Xie Lingling, kamu sakit ya? Ruyue dari kecil pendiam dan patuh. Setelah dia kembali ke negara, dia tidak mengenal lingkungan. Aku membantu dia sedikit, kenapa? Kamu tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Kamu juga cemburu, kan? Pemalu dan penurut. Dia mencuri makanan dan makan gratis. Bahkan menabrak orang sampai meninggal. Keluarga baru saja mencuri 4 kotak moutai. Tidak membayar sepeser pun. Sangat nikmat, keluarga. Makan malam ini harganya 88.000. Ngambil makanan gratis, hahaha. Keluarga. Aku tadi tidak sengaja menabrak orang yang tidak hati-hati. Selagi polisi belum datang, aku harus segera lari. Hei. Ini yang kamu sebut sebagai pribadi pendiam dan patuh. Aku beritahu kamu. Segera suruh Shen Mingyue Mu menyerahkan diri. Masih bisa dapat keringanan hukuman. Silin. Semua ini kamu yang lakukan sendiri. Apa hubungannya Douyin yang kamu unggah dengan Shen Mingyue? Baru saja mencuri 4 kotak moutai. Tidak bayar sepeser pun, terlalu sedikit. Makan gratis tanpa bayar. Saat polisi belum datang, aku harus segera lari. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Xie Lingling. Xie Lingling. Berani mencuri maotaiku, bayar hutangmu. Makan gratis. Aku akan membunuhmu. Ini semua bukan aku yang buat. Bukan aku di video itu. Itu kamu yang membunuhnya. Anakku yang mengemudi menabraknya sampai mati. Aku mau kamu bertanggung jawab atas dia. Itu takdir. Apakah semua ini sudah takdir? Pada akhirnya berubah menjadi. Aku ingin tahu kenapa di kehidupan selanjutnya. Tuhan itu adil. Memberiku kesempatan hidup kembali. Kali ini aku pasti harus mengerti. Apa sebenarnya trik yang dipakai Shen Mingyue? Xie Lingling, kamu sudah cukup berisik belum? Kamu jelas tidak mencuri. Kenapa harus menyerahkan diri? Cepat ikut aku. Rekan, ini bukti kejahatanku. Tolong proses sesuai hukum. Tahan aku saja. Swiss roll hahaha. Cepat tangkap aku. Xie Lingling, apakah kamu sakit? Keluargamu begitu kaya. Siapa yang percaya kalau kamu mencuri 2 kotak Swiss roll? Sayangku. Tak peduli kaya atau tidak. Kalau melakukan kesalahan, harus dihukum. Tidak seharusnya membujuk orang untuk menghindar dari tanggung jawab. Saudara ini. Xie Lingling sudah mengaku melakukan pencurian. Dan ada bukti videonya. Bagaimana kamu bisa membimbing dia menghindari hukuman? Koko. Ini cuma 2 kotak Swiss roll saja.
Aku bantu dia selesaikan secara pribadi, tidak apa-apa. 1.000 cukup tidak? 10.000 sudah cukup, kan? Asal dia nggak dipenjara saja. Berapapun saya bayar. Kalau damai saja. Maka saya harus hubungi bos. Berbeda niat. Saya melakukan kesalahan. Saya mau dipenjara. Kamu harus mengurung aku hari ini. Xie Lingling, kamu gila ya? Aku tanya sekali lagi. Kamu ikut aku atau tidak? Jangan salahkan aku kalau aku tidak ingatkan. Orang tua aku pasti tidak akan terima menantu perempuan seperti kakakku. Menantu perempuan. Ya ampun sayang. Meskipun aku benar-benar mencintaimu. Tapi jika karena aku berani mengakui kesalahan. Pak Ustaz dan Bu Ustaz tidak menerimaku. Mungkin kita memang tidak berjodoh, ya? Kamu pasti akan menyesal. Saudara, saya bisa bekerja beberapa hari. 3 hari saja. Tidak bisa ditahan lebih lama lagi, kan tidak bisa. Dengan siapa dia buru-buru masuk? Ayo pergi. Di sini baik-baik merenung, ya. Ada pengawasan selama 3 hari. Ini juga cukup untuk membersihkan tuduhanku. Bajingan ini, kenapa dia tiba-tiba menyerahkan diri? Apa dia menemukan sesuatu? Tenang, situasinya kali ini tidak akan ada masalah. Tapi dia sudah masuk penjara. Siapa yang akan menanggung kesalahanku? Menanggung kesalahan. Menanggung kesalahan apa? Mencuri Maotai senilai 66.000. Makan gratis senilai 88.000. Menabrak dan membunuh Ren Haoi. Semua itu dilakukan oleh Xie Lingling. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Tenang saja, kali ini dia pasti mati. Belok kiri. Setelah keluar, jangan mencuri lagi. Kalau tidak, walaupun mengaku bersalah, hukumannya akan 2 kali lipat. Mengerti, kawan? Lain kali pasti tidak akan masuk lagi. Kehidupan sebelumnya, Shen Mingyue melakukan semua kejahatan itu dalam 3 hari ini. Kali ini tidak bisa lagi disalahkan padaku. Kalau keluar harus menggunakan jeruk bali untuk mengusir sial. Bukan kamu. Ah, kakak. Kamu mengenalku. Beraninya kamu begitu besar. Baru saja mencuri 66.000 yuan Maotaiku. Masih berani datang mencuri lagi. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Maotai seharga 6,6 yuan. Ayo ikut aku ke kantor polisi. Hari ini harus aku bawa kamu ke sana. Keluarga. Ini dia wanita yang makan paket seharga 88.000 di tokoku. Tapi tidak membayar. Aku bilang sama kamu. Aku sudah mulai siaran langsung, jangan lari. Seperti kehidupan sebelumnya. Pesta makan gratis senilai 88.000. Ya ampun, gadis ini cantik sekali. Sikapnya kok bisa seburuk ini? Makan gratis itu menjijikan sekali. Sekarang menjalankan usaha makanan itu susah sekali. Dia bahkan ambil sebanyak itu. Maotai yang harganya mahal seperti itu. Dia berani ambil sebanyak itu? Sungguh. Semua orang lihat dengan jelas ya. Namanya siapa? Xie Lingling. Lihatlah, kamu berpakaian seperti manusia tapi tingkahmu seperti anjing. Hei, ini bukan perilaku manusia. Ah. Selanjutnya akan sama seperti kehidupan sebelumnya. Xie Lingling. Kamu menabrak anakku sampai mati. Aku ingin kamu membayar dengan nyawanya. Pak, Anda salah orang. Bukan aku yang membunuh anakmu. Anakmu adalah yang kau tabrak. Meski kau jadi abu, aku tetap mengenalimu. Fu Qiang. Kau takut ya? Tunggu ayah membalas dendam untukmu. Ayah akan turun menemanimu. Hahaha. Lelaki tua ini adalah pemulung di sini. Aduh, dia bergantung hidup bersama anaknya. Akhirnya dia diterima di perusahaan besar. Tapi malah dibunuh oleh wanita jahat ini. Kalian bilang,
Apakah dia pantas ke neraka? Lelaki tua ini sangat menyedihkan. Iya, wanita ini benar-benar binatang. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahan lagi. Saya benar-benar ingin memukulnya. Padahal selama 3 hari ini saya berada di kantor penjagaan. Mengapa orang-orang ini tetap mencari saya? Apa yang harus saya lakukan agar bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Ngomong-ngomong, kalian benar-benar salah orang di rekaman CCTV. Pelaku kejahatan itu Shen Mingyue. Bukan saya, Xie Lingling. Kalau tidak percaya, kalian bisa cek rekaman CCTV. Aku sudah tahu kamu tidak akan mengaku. Kami sudah menyiapkan rekaman pengawasan. Aku juga punya videonya. Tidak mungkin. Orang di rekaman pengawasan bagaimana bisa aku? Dasar bajingan kamu. Makan gratis di tempatku saja sudah cukup. Masih melempar piring, mangkuk, dan membalik meja. Apa kamu manusia atau bukan? Aku kasih tahu kamu. Biaya makan 88.000. Kerusakan alat makan ditambah biaya kerja yang hilang 200.000. Totalnya 288.000. Aku ini nggak minta biaya kerja yang hilang. Moutai seharga 66.000. Kalau hilang, bayar 10 kali lipat. Ganti rugi 660.000 yuan saja sudah cukup. Kamu juga mencuri barang dari tokoku. Tas Kelly berwarna rose gold. Nilainya 2 juta dolar as. Ganti rugi, 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 ganti rugi. Ini benar-benar bukan aku. 2 hari ini aku jelas. Kamu masih berani membantah. Kupikir kamu baru akan menangis kalau lihat peti mati. Di seberang jalan itu kantor polisi. Aku akan langsung mengantarmu ke sana. Aku akan buat kamu makan peluru, Om. Kamu pergi saja. Kamu. Om, dengarkan aku jelaskan dulu. Di depan sana adalah kantor polisi. Kalau sampai ke sana, aku lihat kamu masih berani berdebat, ayo pergi. Ayo. Pak, kamu nggak apa-apa. Jangan sentuh Pak itu. Pak, tenang saja. Kami pasti akan membantumu menuntut keadilan. Kamu akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Wanita jahat memang. Pantang ke neraka. Ayo cepat kita bawa paman ke rumah sakit. Ayo. Dia pergi. Masalahmu belum selesai. Aku bisa bersumpah di hadapan langit. Apa yang kalian katakan benar? Itu bukan aku yang melakukannya. Itu dilakukan oleh teman masa kecil mantan pacarku. Aku sudah 3 hari ini di kantor polisi. Aku tidak bicara sembarangan. Xie Tingfeng ingin Mingyue yang menanggung kesalahan untukmu, bukan? Ingin Mingyue yang menanggung kesalahan untukmu lagi. Kalau biasanya kamu suka mengganggu Mingyue, itu sudah cukup. Tapi masalah nyawa manusia, kamu masih berani lemparkan ke dia. Masalah kacau ini sebenarnya siapa yang buat? Kalian berdua, pasangan sialan ini tahu jelas dalam hati. Aku juga tidak jelek kok. Orang hina ini sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Zhang kami. Kakak Hai Yang, jangan perlakukan kakak Lingling seperti itu. Kakak Lingling, aku tahu kamu. Karena aku dan kakak Hai Yang adalah teman masa kecil. Kamu selalu tidak menyukaiku. Di rumah kamu memecahkan piring dan bilang itu aku yang memecahkannya. Kamu mencubit anak tetangga dan bilang itu aku yang mencubitnya. Tapi aku, supaya tidak merusak hubunganmu dengan Kak Laut. Aku selalu menahan diri dan menerima. Tapi kali ini, kamu yang mengemudi dan menabrak orang. Lalu kabur dari tempat kejadian. Ini hal besar. Aku benar-benar tidak bisa lagi dipojokkan olehmu. Semua hal ini jelas kamu yang melakukannya. Kakak Hai Yang. Kita sebaiknya tidak jadi teman lagi. Meskipun kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku juga sangat menghargai hubungan kita ini. Tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Padahal bukan salahku. Tapi setiap kali aku harus membungkuk dan minta maaf. Kakak Laut. Aku benar-benar tidak mau menderita ketidakadilan sebesar ini lagi. Mingyue. Maaf sudah membuatmu menderita. Kakak Laut. Wanita itu benar-benar jahat. Gadis kecil yang begitu tak bersalah. Semua dicemarkan olehnya. Semuanya, mari kita sama-sama membela gadis kecil ini. Bunuh wanita jalang ini. Benar, wanita ini kejam dan jahat. Bunuh dia, itu seperti menegakkan keadilan dari langit. Jangan, jangan. Semua berhenti. Bagus, Kapten Wang datang. Saya sudah diselamatkan. Kalian ini mengadakan kerusuhan. Tahukah kalian itu melanggar hukum?
Kapten Wang, Anda datang tepat waktu. Wanita ini mencuri Maotai saya senilai 66.000. Dia menolak membayar ganti rugi. Tolong segera tangkap dia. Dia sudah makan paket seafood top senilai 88.000 milikku. Masih berani membalik mejaku. Lihat ini. Mari kita lihat siapa sebenarnya. Tahu hukum tapi tetap melanggar, berani sekali. Xie Lingling, kamu sudah ditahan 3 hari. Baru saja dibebaskan. Kalau tidak buru-buru pulang, untuk apa datang ke sini? Ditetapkan selama 3 hari. Kemarin dia masih makan gratis di tempatku. Dia mencuri Maotaiku 2 hari yang lalu. Kapten Wang, pas Anda datang. Saya ingin Anda bersaksi untuk saya. Saya baru saja dibebaskan hari ini. Mereka bilang, selama 3 hari ini, saya melakukan banyak kejahatan. Tapi aku sudah ditahanan selama 3 hari ini. Ya, selama 3 hari ini kamu tampil sangat baik di sana. Bahkan dinilai sebagai teladan yang baik. Lihatlah, sekarang kamu percayakan. Aku tidak bersalah. Xie Lingling benar-benar ditahan selama 3 hari. Apakah kita salah paham? Ini juga tidak ada waktu untuk melakukan kejahatan. Ini tidak mungkin salah. Bahkan jika kalian berdua secara bersamaan salah mengenali, pengawasan juga bisa salah. Iya, benar, benar. Kami punya rekaman CCTV. Kapten Wang, lihat orang di atas ini. Persis sama dengan Xie Linlin. Memang sangat mirip. Kamu punya saudara kembar perempuan. Orang di rekaman pengawasan tidak mungkin aku. Kamu hanya punya satu kemungkinan. Kapten Wang, rekaman pengawasan ini palsu. Xiao Zhao, periksa rekaman pengawasan. Lihat apakah ada tanda-tanda pengeditan. Baik. Xiao Wu, periksa supermarket. Juga rekaman CCTV di jalan sekitar restoran. Terima kasih, Kapten Wang. Akan saya cek segera. Terima kasih, Kapten Wang. Tenang saja, kami tidak akan menuduh sembarangan. Dan kami tidak akan membiarkan penjahat lolos. Tim kami melakukan pemeriksaan sangat ketat. Aku tidak percaya. Kalau begitu, kalian berdua tetap bisa berbuat onar. Ya, video pengawasan tim Wang memang asli. Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan pengawasan di jalan? Pengawasan di jalan tidak mungkin dipalsukan. Xiao Wu, bagaimana hasil pemeriksaan di tempatmu? Tim Wang, menurut pengawasan jalan terkait, orang yang minum Maotai dan makan gratis adalah Xie Lingling. Apa? Rekaman CCTV jalan ini tidak mungkin palsu. Tapi Xie Lingling jelas menutup selama 3 hari. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Alasannya sangat sederhana. Saya baru saja melihat, di belakang kantor polisi ada jalan kecil yang menjadi titik buta kamera. Di mana Xie Lingling bisa membuka kunci lagi. Dia pasti memanfaatkan saat kita semua tertidur. Diam-diam keluar untuk melakukan hal buruk. Apakah ini benar? Kenapa aku tidak tahu? Kapan aku belajar membuka kunci? Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya. Kapten Wang, meskipun kamu tidak percaya, aku juga tidak percaya bahwa kedua bos kalian memantau. Tapi kamera pengawas umum di jalan. Kamu pasti juga tidak percaya, kan? Bukan, semua kejahatan ini benar-benar bukan aku yang lakukan. Aku lihat ada kamera di penjara. Aku belakangan ini di penjara. Bahkan jika ada kamera di penjara, itu juga tidak bisa mencegah kamu pergi ke toilet, kan? Apa yang harus dilakukan? Aku juga ada kamera saat pergi ke toilet. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Kamu pasti berbohong. Awalnya aku pikir tentang privasi. Xie Lingling seharusnya pergi ke kamar kecil untuk menyelesaikan masalah pribadi, tapi dia sendiri tidak mau. Selama 3 hari ini, harus ke toilet di bawah pengawasan. Jadi, situasi yang kalian katakan sama sekali tidak mungkin terjadi. Kalau kalian masih tidak percaya, bisa ikut saya ke kantor polisi untuk melihat rekaman pengawasan. Kantor polisi ada di seberang jalan. Tidak akan menghabiskan banyak waktu kalian. Bagus sekali, ada tim Wang di sini. Saya bisa selamat dari bahaya. Baiklah, ayo lihat rekaman CCTV. Ayo, lihat rekaman CCTV. Xie Tingfeng. Kembalikan nyawa anakku. Hutang harus dibayar. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hutang harus dibayar, nyawa harus dibayar. Hutang harus dibayar. Nyawa dibayar dengan nyawa. Aduh, kawan. Kamu harus membelaku ya. Itulah wanita itu. Kemarin dia menabrak dan membunuh anakku. Pak.
Xie Lingling sudah ditahan di tahanan selama 3 hari. Baru saja dibebaskan. Dia tidak mungkin pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Baru saja dibebaskan. Tapi anak laki-laki paman meninggal kemarin. Paman, apakah Anda salah mengenali? Tidak mungkin salah. Orang yang menabrak dan membunuh anak saya. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, saya tetap akan mengenalinya. Oh, saya juga punya rekaman pengawasan binatang itu yang menabrak anak saya sampai meninggal. Lihat ini. Orang di dalam sini. Jelas itu kamu, Xie Linlin. Sebenarnya ini kenapa? Kapten MA, kamu harus membela anak saya. Dia masih sangat muda. Tapi sudah ditabrak mati oleh binatang itu. Dia adalah satu-satunya anak lelaki keluarga Lau Liu kita. Xie Lingling, kamu jujur saja. Apakah ini semua memang kamu yang lakukan? Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Kamu, itu kamu. Bukan aku yang melakukannya. Itu kamu, bukan aku yang melakukannya. Pembunuhan harus diganti nyawa. Perempuan jahat, bersiaplah untuk ditembak. Perempuan jahat ini, semoga mati dengan cara yang buruk. Kamu tidak bersalah. Jenis parasit seperti kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Hutang harus dibayar. Hutang nyawa harus diganti nyawa. Kak Lingling, kali ini kamu benar-benar kena masalah besar. Xie Lianliang, kamu masih belum cepat-cepat berlutut minta maaf. Tebus dosamu pada paman ini. Zhang Haiyang, Shen Mingyue, itukah semua trik kalian? Kalian sedang omong apa sembarangan di sini? Sekarang bukti saksi dan barang bukti sudah lengkap. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Benarkah? Belum tentu. Xie Lingling bukan orang jahat. Aku punya bukti. Gulung. Aku punya bukti. Siapa kamu? Apa bukti yang kamu miliki? Ayo, pergi saja. Kamu baik-baik saja. Sungguh beruntung sekali. Gui. Kepolisian Wang. Saya adalah korban yang tertabrak oleh pengemudi yang menabrak. Liu Guoqiang. Saya sendiri adalah bukti yang bisa membuktikan bahwa Xie Lingling tidak bersalah. Shen Mingyue pasti tidak menyangka. Orang yang bisa menjatuhkan hukuman mati padaku. Hei. Apa? Ternyata ini Liu Guoqiang. Apa yang terjadi? Kalau dia tidak mati. Kenapa dia tidak muncul selama 2 hari ini? Keluarga saya hampir gila karena khawatir. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Kenapa aku agak tidak bisa memahami? Kamu sebenarnya manusia atau hantu? Kenapa kamu muncul di sini? Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Kenapa kalian begitu takut melihatku? Zhang Haiyang, kamu grogi apa sih? Iya, petugas. Aku cuma terlalu gugup saja. Tadi agak bicara sembarangan. Jangan dipikirkan ya. Saudara. Ini jumlahnya 10 juta. Tolong bantu saya ganti rugi ke pemilik toko roti. Kamu jelas sangat kaya. Kenapa harus mencuri roti? Kalau aku ceritakan, mungkin kamu tidak percaya. Aku telah lahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, aku difitnah oleh tunanganku dan kekasih kecilnya. Karena kecelakaan dan kabur. Mengakibatkan aku dibunuh secara brutal oleh keluarga almarhum. Agar tragedi tidak terulang lagi. Aku ingin kalian membantuku. Saat aku ditahan di kantor polisi selama 3 hari, apa yang kukatakan padanya? Dia sudah percaya sebagian besar. Tapi masih perlu menambahkan sedikit api. Agar suasana di tempat kejadian benar-benar memanas. Buat keributan, semakin besar semakin baik. Hanya dengan begitu, kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ayo Guoqiang. Senang sekali kamu baik-baik saja. Senang bertemu lagi dengan teman lama. Kamu kenal anak saya. Kamu kenal anak saya. Tentu saja, kami adalah teman SMA. Di kelas 3 SMA, kami duduk sebantal selama setengah tahun. Benar kan haha? Aku tunjukkan foto kita waktu itu ya. Setelah terlahir kembali, aku baru ingat, anak laki-laki paman yang tertabrak sampai meninggal, ternyata teman sekelasku waktu SMA.
Iya, ayah. Waktu itu saya kurang pintar matematika, fisika, dan kimia. Untunglah Ling Ling membantu saya les privat. Baru saya bisa lulus ujian masuk universitas ternama. Ternyata teman sekelas perempuan yang mengajarimu itu dia ya. Setelah itu kamu masuk universitas bagus. Dan setelah lulus baru dapat posisi tetap yang bagus. Kalau dipikir-pikir, Xie Lingling memang penyelamat keluarga kita. Hidup kembali sekali lagi. Aku langsung menelepon Liu Guoqiang. Mengingatkannya untuk berhati-hati. Baru dia bisa selamat dari maut. Nah baik, Paman benar-benar minta maaf padamu. Hari ini datanglah ke rumah kami makan. Paman akan masakkan makanan enak untukmu. Akan aku minta maaf dengan sungguh-sungguh padamu. Ayah. Ini pertama kali bertemu. Kenapa kamu membiarkan cewek itu makan di rumah kita? Lihat aku jadi gugup. Kalau begitu kita pergi ke hotel bintang 5 untuk makan enak. Tidak perlu. Masakan rumahan saja cukup. Lihat dia. Betapa pengertiannya dia. Luar biasa, hari ini benar-benar penuh kejutan. Sungguh menegangkan. Aku nggak berani lagi sembarangan mengeluarkan pendapat. Hampir menuduh orang yang nggak bersalah. Untung nggak menabrak orang, itu hal baik banget, ya. Iya, patut dirayakan. Tapi sebelum kalian semua teman lama mulai bernostalgia. Terima kasih, Xie Lingling. Apakah kamu masih punya sesuatu yang perlu dijelaskan? Bayarlah semua utang yang kamu punya. Aduh, Nona Xie. Cepat selesaikan hutangmu, ya. Puluhan ribu bukan masalah besar buat kamu. Itu bahkan beberapa kali lipat omset harian saya. Iya, Nona Xie. Kamu orang yang baik sekali. Pasti kamu tidak akan mencuri mautai saya, kan? Bayar dulu tagihan ini untuk saya. Bayar? Aduh punggungku, hahaha. Gimana? Tidak apa-apa. Aduh, menjalankan restoran ini tidak gampang. Kamu tidak mau bayar walaupun cuma sedikit ini. Aduh, kamu ini, makan gratis terus. Gimana aku bisa bertahan hidup? Xie Lingling, jangan anggap dirimu adalah putri mahkota grup. Lalu menganggap uang hasil kerja keras orang lain bukan uangmu. Iya, Nona ini. Kamu nggak boleh seenaknya memperlakukan orang. Kamu sendiri baik banget. Tapi orang lain nggak boleh punya sedikit rasa simpati dan empati. Kalau kamu nggak menabrak orang mati. Tapi kamu makan dan ambil barang secara cuma-cuma, nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Loh, gambar pengawasan adalah bukti yang tak terbantahkan. Mama, kalian orang kaya. Puluhan juta, ratusan juta, semuanya uang. Uang orang biasa seperti kami bukan uang, kan? Benar, benar, benar. Kembalikan uang kami. Ganti rugi, ganti rugi. Rugi buat apa ribut-ribut? Tidak deh, kami masih ada urusan. Zhang Haiyang, Shen Mingyue, kalian pergi sekarang terlalu mencurigakan. Memang mencurigakan. Kalian tadi teriak-teriak bilang Xie Lingling mencuri. Makan gratis. Aku suruh kalian ke kantor polisi cek rekaman buat buktiin dia bersalah. Kalau peluang sebaik ini, bagaimana mungkin kalian melewatkannya? Kecuali rekaman CCTV dari kantor polisi bisa membuktikan. Dia sama sekali tidak pernah ke tempat itu. Aku dan Mingyue mencuri barang dengan Xie Lingling. Dan makan gratis, tidak masalah. Lihat rekaman CCTV. Tidak perlu. Benar, Xie Lingling. Kamu tidak boleh terlalu egois. Biarkan aku dan Kak Ocean mengorbankan waktu pribadi demi kamu. Siapa bilang hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian? Zhang Haiyang adalah. Semua hal ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Dan hubungannya sangat besar. Karena pelakunya adalah kamu. Shen Mingyue. Ngapain ribut? Kalian semua datang ke kantor polisi cuma buat lihat rekaman CCTV, kan? Lihat rekaman CCTV, baru tahu mana yang benar dan mana yang bohong dari Xie Lingling. Iya. Ayo, kita lihat CCTV. Ayo, kita lihat CCTV. Aku ikut kalian pergi. Tunggu mereka selesai lihat CCTV dulu. Hanya dengan itu, aku bisa membersihkan nama baikku. Apa yang harus dilakukan? Tunggu mereka selesai melihat rekaman CCTV dan kembali. Kalau mereka tahu siapa yang mencuri dan makan gratis, semuanya akan terbongkar. Takut apa? Orang yang mencuri dan makan gratis, walaupun bukan Xie Lingling. Pasti bukan kamu. Ini urusan kita tidak ada hubungannya. Tunggu, Haiyang Mingyue. Jangan buru-buru pergi. Ayo kita lihat rekaman CCTV. Buktikan aku bersalah. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti apa yang kamu bilang. Xie Lingling. Hai. Meski kamu tidak menabrak orang, perkara kamu mencuri dan makan tanpa bayar, sudah jelas seperti bukti besi. Jangan mencemarkan nama Mingyue di sini. Juga jangan buang-buang waktu semua orang. Cepat bayar uangnya ke bos saja selesai. Teman-teman,
Ini bukan hal yang menarik untuk dilihat. Aku adalah tunangannya. Aku paling mengerti dia. Dia memang orang jahat. Semua, bubar saja. Mingyue, ayo kita pergi. Hasil penyelidikan belum keluar. Kau, dalang utamanya, tidak boleh pergi. Aduh. Kakak laut. Aku sangat sakit. Mingyue, kamu baik-baik saja. Aku bahkan tidak berusaha keras. Dia yang jatuh sendiri. Katamu kamu kejam. Kamu benar-benar berani bertindak kasar. Hanya tahu menindas yang lemah. Kalau ada apa-apa, datanglah ke saya. Zhang Haiyang, sebaiknya kamu lebih sopan sama saya. Kalau tidak, nanti kamu juga masuk. Semua orang sudah lihat. Ini adalah karena Xie Lingling sengaja menyakiti saya, wanita ini. Dia cuma wanita jahat yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Apa arti Ling? Ling tidak suka melihat orang lain bahagia. Kalau dia tidak suka melihat orang lain berhasil, kenapa dia mau mengajari les tambahan saat kelas 3 SMA? Kalau bukan karena dia, saya sama sekali tidak akan lulus universitas unggulan. Kata-kata itu ada benarnya. Bisa menggunakan waktu berharga di kelas 3 SMA untuk membantu teman sekelas. Pasti bukan orang jahat. Tadi, Kapten Wang berkata dia telah melakukan refleksi mendalam di dalam tahanan. Bahkan pergi ke toilet pun diawasi. Semua hal ini cukup membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, Xie Lingling tidak adalah orang yang buruk. Jadi, tuduhan terhadap Zhang Haiyang sebelumnya tidak benar sama sekali. Sebelumnya, Xie Lingling hanya mengenal Mingyue. Dia pasti melakukan hal itu. Begitu. Iya, memang masuk akal, pasti ada masalah. Masalahnya adalah dia. Zhang Haiyang, kamu dan Shen Mingyue hanya menunggu dikucilkan oleh semua orang. Kalian satu sama lain saling menyalahkan. Bajingan. Semua rekaman CCTV baru saja menangkapnya. Pelaku kejahatan itu memang Xie. Kalian satu persatu malah membelanya, bilang dia layak. Kalian cuma bayar uang untuk makan. Menerima uang kotor dan malah menutupi kejahatan orang lain. Benar-benar tak tahu malu. Aku muak, bilang saja. Siapa yang berani tidak tahu malu? Kami berdiri di pihak keadilan. Bicarakan keadilan untuk nona ini. Kamu apa haknya? Satu pukulan membuat kami dituduh sebagai pasukan siber. Semua harus bersatu. Tumpahkan ludah untuk membunuh anak kecil yang menuduh kami. Iya, siapa yang terima uang kotor? Memangnya kamu yang bawa uang kotor dari wanita ini untuk menuduh kami? Hah, sialan. Sial, sial, sial. Lihat saja rekaman CCTV. Baik. Kita pergi. Aku akan buktikan bahwa Xie Lingling itu penjahat. Yeah. Jangan takut, kita nanti akan lewat dari belakang. Hei, sudah datang juga. Mari kita lihat rekaman pengawas bersama. Tim Wang, bagaimana rekaman pengawasnya? Apakah ada gambar Xie Lingling yang diam-diam keluar? Aku bilang Xie Lingling itu pasti bukan orang baik. Tim Wang memang tertipu olehnya. Iya, Kapten Wang. Baru saja di luar, Xie Lingling sengaja membuatku seperti ini. Beberapa orang itu, seperti anjing gila. Kalau dapat orang langsung menggigit. Sebagai wakil sudah melihat, di rekaman pengawas ini, Xie Lingling memang benar-benar ditahan di rumah tahanan selama 3 hari. Tidak keluar sama sekali. Tidak mungkin. Pasti ada rekaman di CCTV yang menunjukkan Xie Lingling tidak ada di penjara. Mingyue pernah bilang, hal ini tidak mungkin salah. Mungkin ada masalah dengan CCTV-nya. Tidak? Kalian tonton lagi sekali ya. Apa maksudmu? Apa kita semua ini benar-benar buta ya? Rekaman CCTV durasinya sampai 3 hari. Mungkin kalian terlalu lelah menonton. Sekejap mata saja. Mungkin saja kalian melewatkan gambar saat Xie Lingling tidak ada. Iya, iya, pasti ada masalah di pihak kalian. Aku rasa kalian punya beberapa alasan yang masuk akal. Kalau begitu, kalian berdua langsung lihat rekaman CCTV sendiri. Kembalilah dulu. Aku akan tangani ini. Shen Mingyue, pelaku menuduh orang lain. Sungguh tidak perlu pergi ke sana. Apa maksudmu?
Kamu jelaskan semuanya padaku. Kamu. Maksudmu apa? Nanti juga kamu tahu. Hei. Kalian sedang apa? Kalian salah tangkap orang. Xie Lingling ada di luar. Oh iya. Bagaimana kalian bisa menangkap Shen Mingyue? Yang melakukan kejahatan adalah Xie Lingling. Kalau mau menangkap, tangkaplah Xie Lingling. Kapten Peng, kalian menangkap saya. Sedangkan Xie Lingling masih bebas berkeliaran. Saya tidak akan menuntut. Kalian menangkap orang yang salah. Cepat lepaskan aku. Shen Mingyue, kamu masih belum mau jujur. Rekaman pengawasan di kantor polisi dan aku bisa membuktikan. Xie Lianlian ditahan di kantor polisi selama 3 hari. Tapi jelas kamu ada di tempat lain. Siapa yang bisa memberikan alibi untukmu? Aku bisa membuktikannya, Pak Polisi. 3 hari ini, Shen Mingyue selalu bersama saya. Cukup, Zhang Haiyang. Kalau kamu terus memberikan kesaksian palsu, kamu akan berakhir seperti dia, ditangkap juga. Kapten Wang, apa yang Anda katakan? Saya agak tidak mengerti. Kapten Wang. Ini adalah topeng Xie Lingling yang ditemukan di rumah Shen Mingyue. Shen Mingyue, jujur saja. Mengapa di rumahmu ada topeng Xie Lingling? Apa salahnya aku punya topengnya? Aku cuma suka wajahnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu mau apa kalau aku pakai ini? Polisi juga harus punya bukti saat menangkap orang. Gak bisa cuma karena satu topeng langsung menangkap aku. Kalau aku bilang aku punya rekaman pengawasan kamu mengganti wajah, bagaimana? Kalau aku bilang, aku punya rekaman pengawasan Shen Mingyue mengganti wajah. Rekaman pengawasan. Maksudnya, kamu pasang kamera pengawas di rumahku. Kapten Wang memasang kamera pengawas di rumahku. Ini sudah nggak bisa diatasi. Ya, cepat tangkap dia, Shen Mingyue. Lebih baik kamu jujur saja. Kenapa ada rekaman CCTV wajah aku diganti oleh Xie Lingling? Zhang Haiyang bilang semua rekaman CCTV sudah dibersihkan, kan? Aku tahu. Kamu yang berikan rekaman CCTV itu padanya. Benar tidak, Zhang Haiyang? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Aku tidak. But you want evidence, right? Then you will show everyone. Captain Wang, here is the surveillance footage of Shen Ming's face being replicate. And I really do have surveillance footage of my face being swapped. Zhao Haiyang, you betrayed me. No, that is not how it is. Semua ini palsu. Jangan mendekat lagi, kalian semua akan mati. Shen Yu gila. Aku masih di sini. Iya. Aku sudah gila. Pokoknya aku sudah pasti di penjara ini. Aku sendirian yang akan dipenjara. Tak ingin kalian semua ikut aku mati bersama Si Min. Sekarang letakkan senjatamu. Masih ada peluang untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Hahaha. Lalu apa lagi? Masih ada yang mau aku. Aku, Zhang Haiyang. Aku ingin Shen Mingyue. Tidak peduli berapa lama kamu di penjara. Saat kamu keluar, aku akan menikahimu. Pembohong. Kamu bilang keluarga Zhang tidak bisa menerima wanita dengan catatan kriminal. Itulah sebabnya aku membiarkan Xie Lingling menanggung kesalahanku. Sekarang aku ingin kalian semua mati bersama. Bunuh aku. Shen Mingyue, tenanglah sedikit. Kalau kamu mengacungkan pistol ke arahku, tenanglah sedikit. Aku tenang, kenapa? Kenapa Xie Lingling lahir langsung lancar dan beruntung, sedangkan aku harus mengubur Cheng Zijian hidup-hidup? Kenapa? Kalau bukan karena kamu, aku bisa menikah dengan kakak laut. Kita bisa menjalani kehidupan orang kaya. Shen Yu mengecewakanmu. Bahkan jika kamu menikah dengan Zhang Haiyang, kamu tetap tidak akan menjalani kehidupan orang kaya. Apa maksudnya? Zhang Haiyang. Apa maksudnya dia? Apa maksudnya? Maksudnya adalah Zhang Haiyang bersamaku. Semua uang yang dia keluarkan adalah uangku. Tanpa aku, Zhang Haiyang hanyalah orang miskin. Ling. Aku salah? Ini. Semua ini salah orang bernama Shen yang rendah. Dia menjelek-jelekanmu. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Semua ini salah Shen Mingyue. Tidak ada hubunganku. Aduh. Kamu si brengsek komunis. Cepat. Dia sudah kehilangan kendali. Tembak mati dia. Latih satu gerakan lagi. Semua ini karena kamu yang menyakitiku. Shen Mingyue.
Sekarang lepaskan pistolmu. Masih ada kesempatan untuk berubah. Kalau aku mati sekalipun, aku tidak akan dipenjara. Hahaha. Ah, aku sudah meninggal. Kamu masih tidak mau memaafkanku. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Itu mimpi. Chen Haiyang, pria brengsek yang tak mau pergi. Chen Liang, aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Bahkan jika kita tidak menikah, kamu juga nggak bisa memecat aku. Sang Haiyang, kalau kamu nggak pergi lagi, aku akan paksa petugas keamanan untuk membuangmu. Kamu benar-benar mau begitu keras kepala. Setelah Shen Mingyue meninggal, aku pikir semuanya sudah berakhir. Menghidupkan kembali karir siaran yang sudah lama aku tinggalkan. 3 mahasiswa yang tidak bersalah padaku. Untuk menebus kesalahanku, datang ke studiomu untuk bekerja paruh waktu. Kita menjadi teman yang sangat baik. Xie Lingling. Kamu lagi-lagi terlibat masalah besar kali ini. Ini adalah rekaman video pengawasan restoran. Coba lihat. Kalian juga menonton video jelajah kuliner. Aku baru saja mengunjungi toko ini beberapa hari yang lalu. Kamu benar-benar sudah pergi ke sana. Bukankah aku sudah bilang supaya kalian diam? Bukankah aku sudah bilang supaya kalian diam? Maaf, Xia Yue. Jangan sampai kalian mengganggu kakaknya. TCH. Sepasang orang miskin. Dasar anak yang punya ibu tapi tak diasuh. Kenapa kalian berani memaki kami? Karena aku adalah selebgram dengan 20 juta pengikut. Pendapatan satu siaranku. Cukup untuk kalian seumur hidup. Kalian mampu ganti rugi kerugianku. Kamu ngapain? Siarkan saja dengan baik tentang anak perempuanmu. Biarkan para netizen menonton. Jangan rekam anak perempuan saya. Baik, aku tidak akan rekam kamu. Biarkan anakmu mati. Xia Yue, kamu baik-baik saja. Xia Yue, aku beritahu, kalau anakku mengalami apa-apa, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan tidak akan memaafkanmu. Seberapa berharga nyawamu jika kamu mempertaruhkan nyawa? Aduh. 20.000 ini sebagai biaya pengobatan untuk puterimu. Oh iya. Anakmu benar-benar jelek. Manfaatkan kesempatan ini untuk operasi plastik. Berbeda dengan aku sudah tampan sejak awal. Sepertinya uang memang mudah didapat. Tolong, selamatkan aku, Xia Yue. Ini terlalu berlebihan. Bagaimana bisa begitu? Xie Lingling. Ling Er, ini akun siar langsungmu, kan? Iya, ini akunku. Aku juga pernah ke toko ini. Tapi orang yang mengawasi kamera itu bukan aku. Saya memang pernah ke sana. Kapten Wang, tolong jangan salah paham. Saya memang pernah ke toko ini. Tapi saya bukan dengan identitas itu. Waktu itu saya sedang dinas luar. Saya punya catatan menginap di hotel sebagai bukti. Halo, Lin Jie. Banyak orang yang membuat keributan di depan pintu. Hei, Lin Jie. Banyak orang ribut-ribut di depan pintu. Satpam hampir tidak bisa menahan mereka. Lin Jie, cepat keluar dan lihat. Siapa yang suruh kamu lihat? Suruh kamu lihat, keluar sekarang juga. Tidak enak? Keluarga korban sudah sampai di depan pintu. Apakah kalian merasa hal ini sangat mirip dengan kejadian sebulan yang lalu? Apakah ini Shen Mingyue? Tapi Shen Mingyue jelas-jelas menembak dirinya sendiri di depan kita. Begitu, Xiao Wu, selama 2 hari ini lindungi Xie Weiwei secara ketat. Dan selidiki masalah ini secara diam-diam. Baik, tim merah.
Siapa yang tega melakukan ini? Membakar hotpot yang panas dan menyiramkannya ke tubuh seorang gadis kecil. Tidak hanya itu. Dia juga menghamburkan uang di depan umum untuk menghina kami. Kami rakyat biasa ini. Haruskah kami ditindas oleh para influencer kalian? Bagaimana bisa? Kak Lin, kami biasanya orang yang sangat ramah. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Siapa yang tahu? Kalian para influencer itu di depan lain. Di belakang lain, kan? Sedang ribut apa ini? Sudah urus ini? Ya, anakku mati karena streamer besar kalian, Ling Er. Kalau dia tidak keluar, kamu harus bertanggung jawab padaku. Mencari Ling Er? Ya kan? Aku bilang sama kamu. Ling Er ini adalah Xie Ling Er. Dia ada di Limo. Kali ini benar-benar keterlaluan. Akhirnya aku menemukanmu. Seharusnya aku membuatmu merasakan penderitaan putriku. Kakak, kamu salah orang. Bukan aku yang menyebabkan kematian anakmu. Masih tidak mengaku. Aku yang membunuhmu. Nyonya, tolong tenang. Kakak. Aku 2 hari ini sedang dinas di pihak merek. Saya sama sekali tidak pernah pergi ke restoran hotpot. Kamu pasti salah orang. Pasti akunmu terus diperbarui dalam 2 hari ini. Pergi dinas kemana? Yang diperbarui adalah bahan rekaman yang aku ambil sebelumnya. Minggu ini aku sedang dinas mendadak. Aku baru pulang dini hari ini. Jangan berkelit lagi. Sekarang kamu tahu takut, kan? Kamu sendiri berteriak-teriak di restoran hotpot. Itu adalah Lin Er, bintang besar dengan 20 juta pengikut di seluruh jaringan. Menghancurkan kami sama mudahnya seperti menindas semut. Para pegawai di restoran hotpot pasti mendengar semuanya. Saya adalah pihak merek yang bekerja sama kali ini. Baru saja ada kue nanas. Saya bisa membuktikan bahwa Lin Er selama beberapa hari ini ada di pabrik. Dia sama sekali tidak pernah ke Jiangcheng. Dia tidak mungkin muncul di restoran hotpot. Apa-apaan kue nanas itu? Jangan coba-coba menipu saya. Saya punya bukti bahwa kamu adalah pelakunya. Serahkan ponselmu. Ini pesan suara dari Lin Er untuk saya. Suaranya persis sama dengan kamu. Bodoh, kalau anak perempuanmu mati juga apa gunanya? Aku tidak akan minta maaf. Meski kau bongkar juga tidak ada gunanya. Selama aku menangis di depan kamera, mereka semua akan memaafkanku. Kalau berani, datanglah. Datang ke kantorku cari aku. Ling Ling, kalau salah ya akui saja. Anak perempuan yang begitu imut, keluarga yang begitu bahagia hancur karena kamu. Apakah kamu punya hati nurani? Sang Haiyang, kamu pria bangkai. Masih berani datang ke sini. Perusahaan kami tidak menyambutmu. Keluar. Suara ini pasti bukan dari Lin Jie. Dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata begitu jahat. Pasti akun dia diretas. Lalu dia pakai alat pengubah suara. Kak. Zhang Haiyang ini adalah mantan karyawan perusahaan saya. Saat dia keluar, dia mengubah password akun live streaming. Hanya dia yang bisa masuk. Ling Ling, aku tahu kamu takut. Tapi kamu juga tidak bisa bilang akun ini yang pakai aku. Zhang Haiyang, aku masih mau hitung-hitungan sama kamu. Tidak kusangka kamu malah datang sendiri. Urusan ini pasti ada hubungannya dengan kamu. Lihat sekarang kamu. Ini kan tidak ada bukti apa-apa. Kamu bagaimana bisa menuduh orang tak bersalah? Sang Haiyang, aku sudah tahu. Sikap kecil hati seperti kamu. Bunga-bunga yang aku buang. Juga hal kamu dipecat di depan umum oleh aku. Semua itu membuatmu dendam. Jadi semua yang kamu lakukan ini untuk balas dendam. Baiklah, Ling Ling. Aku tahu kamu sekarang sangat takut. Asalkan kamu setuju untuk mengembalikan posisiku di perusahaan. Aku akan tangani urusan ini untukmu. Bagaimanapun juga dia adalah suamimu. Mimpi yang indah. Dia adalah suamimu. Suamimu pun bilang dia milikmu. Kamu masih mau berdebat? Baiklah. Hari ini aku buat kamu merasakan penderitaan putriku. Bawa panci hotpot ke sini untukku. Kak, dia bukan suamiku. Dia cuma mantan karyawan di perusahaanku. Dia muncul di sini hari ini. Kalian gak merasa curiga nggak? Jangan sampai tertipu sama dia ya. Orang kayak kamu yang gak punya hati. Bisa ngomong apa saja. Untuk membersihkan nama. Mengkhianati keluarga sudah biasa. Kakak, benar-benar bukan aku. Aku punya saksi dan barang bukti. Kalau kamu memang tidak percaya. Tidak percaya. Coba telepon video akun siaran langsung itu. Nanti tahukan itu aku atau bukan. Hari itu kamu juga pakai pakaian ini. Aku pasti bisa mengenali. Kamu tidak akan lepas dari tanggung jawab. Kakak jangan percaya omongan pria brengsek ini. Dia dulu juga pernah menuduh kita, Ling Jie, dengan selingkuh. Selingkuh? Kami, Ling Jie, benar-benar baik hati. Pria brengsek ini mengkhianatinya tanpa malu. Selain itu,
Dia juga menuduhnya dengan berbagai tuduhan palsu. Ingin dia dipenjara. Dia sudah begitu sebelumnya. Kali ini pasti juga. Kakak jangan percaya mereka. Mereka satu persatu pegang uang bantu Xie Lingling. Tentu saja mereka membela diri. Pintu kota. Kamu lupa kalau Xiao Yu seluruh tubuhnya tidak ada satu bagian pun yang baik. Kalian semua tidak punya hati nurani. Satu persatu memegang uang untuk membela pembunuh. Apakah kalian tidak punya sedikit moral? Anaknya begitu tragis. Kalian cuma pakai beberapa kata untuk menutupi semuanya. Kakak, aku sampai merasa sakit hati untuk anakmu. Cepat balas dendam untuknya. Xie Lingling, kau pantas mati 1000 kali. Hei. Kakak, jangan sampai salah orang. Kalau tidak, dendamu tidak akan terbalaskan seumur hidup. Percayalah padaku. Coba telepon ke akun itu, Ling Er. Sungguh bukan aku. Iya, Nyonya. Coba saja sekali telepon. Jika benar itu pesan dari Ling Ling, kamu balik telepon saja. Pasti akan berdering. Serahkan ponselnya ke saya. Hei. Jangan percaya kata mereka. Kalau ponselnya mati dan tidak berdering bagaimana? Aku yang teleponnya. Bukan aku. Kebetulan seseorang menelponku. Hei Ling Ling, aduh, seseorang berbuat, seseorang bertanggung jawab. Ganti rugi sedikit sudah cukup. Jangan sampai melibatkan orang tak bersalah. Ah. Sang Haiyang. Kalau kamu tidak punya rasa bersalah di hati, tunjukkan saja kepada semua orang. Sang Haiyang terlalu ceroboh. Begitu yakin, aku akan dibunuh oleh keluarga gadis-gadis kecil ini. Jadi bahkan malas untuk menonaktifkan akun. Kak, lihat ini. Ini akun yang mana? Ini akunnya. Oke. Semua ikut saya. Saya akan tunjukkan. Rekaman pengawasan saat Sang Haiyang mengundurkan diri. Wanita busuk itu merusak bunga yang susah payah saya beli. Dan berani menyuruh saya pergi. Sekarang juga saya akan ganti semua kata sandi akunmu. Biar kamu seumur hidup nggak bisa naik ke atas. Pembawa acara omong kosong, Ling Er. Gue bakal hancurin reputasimu. Seumur hidup nggak bakal bisa angkat kepala di depan orang. Palsu, palsu. Semuanya palsu. Hanya dengan beberapa kalimat ini bisa jelasin apa. Gue memang dipecat. Sembarang saja tidak apa-apa. Kenapa tidak melampiaskan saja? Bukti sudah lengkap. Sang Haiyang, ikut kami sebentar. Sang Haiyang, kamu masih berani kabur. Buka, buka. Aku nggak mau dipenjara. Sang Haiyang, kamu gila ya? Berani menyerang polisi. Apa kabar? Tidak apa-apa. Yeah. Kalau polisi di bawah sana menangkapku, apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Kamu membuat kami putar-putar seperti ini. Hingga aku hampir menuduh orang yang tidak bersalah. Baru saja ada polisi di dalam. Tidak enak untuk bertindak. Jatuh ke tangan kita. Maka kamu tidak akan punya jalan hidup. Kakak, orang itu bukan aku. Itu adalah Xie Lingling. Itu video yang dipalsukan oleh Xie Lingling. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Kalau begitu, kenapa polisi menangkapmu? Ngomong-ngomong, kamu pernah lihat wanita itu? Wanita itu memang perempuan. Tapi aku kan laki-laki. Setiap hari berdandan tebal sekali. Siapa yang bisa tahu kamu laki-laki atau perempuan? Kakak, suaranya. Suaranya aku selalu nggak bisa tiru. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Beli alat pengubah suara saja. Bukan pria juga tidak apa-apa. Ah. Sakit ah. Anakku perempuan meninggal karena sakit seperti ini. Siapa yang mau? Kamu mau membunuhku? Ayo datang menolongku. Membantu membunuhmu. Sekarang kamu diam saja. Jangan khawatir padaku. Baiklah,
Kalian bersekongkol bersama untuk menyakiti anak perempuanku, kan? Sang Haiyang sedang menelepon siapa? Shen Mingyue bukan sudah meninggal. Pergi, bawakan hotpot ke sini. Ah, ah, semua berhenti. Kamu siapa? Cepat jelaskan apa yang terjadi. Kalau tidak, Sang Haiyang akan berakhir seperti ini. Benar-benar bulan cerah. Sang Haiyang sedang menelepon orang yang sudah meninggal. Kenapa panik? Lacak saja nomor ini. Siri, kamu sebenarnya sedang menelepon siapa? Apakah itu Ming Yue? Ming Yue? Ming Yue, cepat lari. Sungguh gila. Dia hampir mati sendiri, tapi masih memikirkan Shen Ming Yue. Bisa dibilang itu cinta sejati juga. Cinta sejati apaan sih? Pria brengsek ya tetap pria brengsek. Kenapa dia tidak memikirkan kita? Kak Ling, iya, ini kan hal yang sangat jelas. Bahkan orang luar pun bisa melihatnya. Tapi aku tertipu selama bertahun-tahun. Sebelum Shen Ming Yue pulang ke negara ini, aku dan Sang Haiyang sudah sampai ke tahap membicarakan pernikahan. Menikah, menikah, menikah. Terima kasih, Dian Liang. Apakah kamu bersedia? Xie Lingling, hari ini adalah 3 tahun 6 bulan dan 5 hari kita bersama. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu, Xie Lingling, dialah wanita yang paling aku cintai seumur hidupku, Sang Haiyang. Menikah, 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 menikah. Xie Lingling. Apakah kamu mau menikah dengannya? Menikah dengannya, menikah dengannya, menikah dengannya. Apa yang kamu maksud Ming Yue? Kamu sudah kembali ke negara. Aku akan menjemputmu sekarang juga. Sang Haiyang, pulanglah ke sini. Aku belum pernah melihat Sang Haiyang begitu bersemangat. Dia bahkan tidak peduli ada banyak orang yang menyaksikan. Kapten Wang. Shen Mingyue jelas-jelas menembak dan bunuh diri di depan kita. Tolong pastikan kamu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Percaya padaku, aku pasti akan mengusut tuntas ini. Semua tugas kepolisian ini aku yang lakukan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Xie Lingling. Kami sudah membobol ponsel Shen Haiyang. Kata sandinya adalah ulang tahun Shen Lingling. Ini adalah rekaman obrolan terbaru mereka. Apakah Wu Nian tidak mati? Benar. Tapi kami sudah mengunci dia. Dia tidak akan luput dari hukuman hukum. Bagaimana? Sudah pikirkan cara membunuh wanita itu? Tak terbayang aku tidak akan datang mencari kamu. Akun dia sudah jatuh ke tanganku. Kamu bilang aku harus cari sesuatu untuk dia. Lebih baik jika bisa membuat dia jatuh bangkrut. Nanti kalau reputasinya hancur, kamu juga bisa bangkit. Itu sangat merepotkan. Langsung lakukan sesuatu yang besar. Nanti kamu berdandan tebal. Mencari masalah. Bikin orang benar-benar marah. Kita pakai orang lain untuk membunuh. Biar dia menghilang dari dunia ini. Nanti akun dia. Perusahaannya tetap milik kita, kan? Ini suara Shen Mingyue. Dia benar-benar masih hidup. Atau mungkin, dia cuma seorang wanita yang suaranya sangat mirip Shen Mingyue. Ini adalah makhluk licik dan jahat ini. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin saya menuduh orang baik, Pak Polisi? Kamu jangan sampai membiarkannya lolos ya. Meski dia di rumah sakit, jangan biarkan dia kabur. Dia sekarang karena kamu masih di ruang perawatan, nasibnya belum pasti. Orang sampah seperti itu buat apa diselamatkan? Tahu-tahu aku sudah tusuk mati dia. Di dekat sini ada restoran hotpot. Kamu buat video review tempat itu. Aku sudah memilih satu keluarga. Sering makan di sana. Keluarga itu tidak punya latar belakang apapun. Mereka gampang diintimidasi. Cuma punya satu anak perempuan. Mereka sangat menjaganya seperti harta karun. Kamu pakai akun Link R untuk membuat masalah. Semakin besar semakin baik. Baik-baik-baik, aku akan melakukannya. Sudah dicuci bersih. Kapan kamu akan datang? Sungguh sangat mirip. Apa mungkin Ming Yue belum mati?
Dia ingin menyelamatkan kekasihnya. Dia menggunakan nyawa putriku sebagai tebusan. Kamu sekarang pergi ke rumah sakit. Tusuk dia sampai mati, jangan bergerak. Bawa aku ke rumah sakit. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Sayang. Nona, maafkan aku. Tapi aku harus membalas dendam untuk putriku. Adik, tenanglah sedikit. Letakkan pisaumu. Putri saya sudah tiada. Apa artinya saya masih hidup? Saya harus membalas dendam. Kakak, aku mengerti perasaanmu. Tapi kamu tidak perlu mengorbankan diri untuk orang yang tidak berarti. Hanya karena orang sampah itu. Maaf, Nona, maaf. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku hari ini akan mati di sini. Dalam perjalanan ke rumah sakit darurat, butuh bantuan tambahan. Seorang buronan sekarang menuju ruang gawat darurat rumah sakit. Pasien sudah sementara keluar dari bahaya nyawa. Ah, sakit sekali. Ah, sakit. Ibu, kamu sakit. Kamu tahu berapa lama putriku menderita rasa sakit? Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berulang kali didorong ke ruang operasi. Dokter menjahit dan memperbaiki tubuh kecilnya. Tidak bisa menemukan kulit yang bagus. Dia setiap hari sakit sampai tidak bisa duduk di tempat tidur. Berulang kali memanggil ibuku. Aku sakit. Aku sangat sakit. Hatiku hampir hancur. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku rela meminjam uang untuk memanggil dokter terbaik menyelamatkannya. Setiap hari aku dengan penuh harap memohon di hadapan Bodhisattva. Aku memohon agar Xia Yue bisa segera terbebas. Aku memohon Bodhisattva jangan membawa Xia Yue pergi dariku. Apa sebenarnya kesalahan Xia Yue? Apakah semua ini karena kamu, sampah seperti kamu, demi menyelamatkan selingkuhanmu? Apakah kamu harus membuatnya mati? Kau mau melakukan apa? Apakah kamu masih punya hati nurani? Kakak, aku benar-benar salah. Kakak, kakak. Satu kata salah. Bisakah itu mengganti nyawa Xiao Yuku? Kakak, aku ingin kau membayar atasnya. Kakak, aku benar-benar salah. Biarpun aku dibunuh, anak perempuanmu juga tak akan selamat. Begitu kan? Aku beri uang padamu. Bukankah keluargamu memang kekurangan uang? Keluarga kami memang kekurangan uang. Tapi aku sama sekali tidak akan mau membayar dengan nyawa anakku. Kamu pikir uang bisa membuatmu berkuasa sekehendak hati? Tenang saja, jangan khawatir. Aku tidak akan menusukmu sampai mati. Sampah jadi kaya, hebat ya. Berani-beraninya tidak menganggap kami rakyat biasa sebagai manusia. Apa sih sedikit uang itu? Itu semua uang tunangannya. Dia cuma pria yang hidup dari wanita. Kalau dibilang enak, disebut menantu masuk, menantu busuk. Berani sekali menyembunyikan ini darimu. Kalau terus seperti ini, aku akan melaporkan kalian. Laporkan aku. Kamu punya tenaga untuk melaporku. Luka bakarmu sudah sembuh. Aku akan membuatmu tidak akan pernah sembuh seumur hidupmu. Mau apa? Kamu sedang melakukan apa, Chen Mei? Chen Mei. Xiao Yu, kamu melihat itu. Ibu sudah membalas untukmu. Dokter, tolong jangan biarkan dia mati. Kamu harus menyelamatkannya. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Biarkan aku mati. Aku benar-benar tidak mau sembuh, sakitnya terlalu parah. Dokter. Ling Ling. Ling Ling, aku sangat sakit. Ling Ling. Sakit sekali aku. Di mana sakitnya? Aduh sakit, 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 aduh sakit, sakit. Ling Ling, aku benar-benar merasa lebih baik mati daripada melahirkan. Apakah tidak ada tim medis yang lebih baik? Ada. Kalau begitu, kamu cocok nggak? Aku ingin kamu benar-benar merasakan. Gadis-gadis yang pernah kamu sakiti. Apakah mereka sakit?
Dan rasa sakit dari kehidupan sebelumnya. Aku juga pernah merasa sakit seperti itu di kehidupan sebelumnya. Tahu. Di kehidupan sebelumnya. Maksudmu apa? Artinya Tuhan memberimu satu kesempatan lagi. Agar kamu bisa merangkak keluar dari neraka. Dokter bilang kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi aku menangis dan memohon dokter untuk menyelamatkanmu. Jadi infusmu hanya berisi obat antiinflamasi. Tidak terlalu berguna. Begitu aku merasa lega. Benar-benar jauh lebih baik. Aku harus memberitahu mereka, dokter. Kalau kamu berani, bilang saja. Lihat ada yang percaya kamu atau tidak. Mereka cuma akan mengira kamu gila. Polisi sudah menemukan kebenaran tentang kematian palsu Shen Mingyue. Jangan sembunyi lagi. Shen Mingyue sudah mengaku bersalah. Aku benar-benar salah langkah dan kena batunya. Saya mengaku. Saya yang menghasut. Sang Haiyang yang memfitnah Xie Lingling. Sang Haiyang itu seperti anjing. Hahaha. Apapun yang saya katakan, dia mau dengar. Lebih patuh dari anjing. Shen Mingyue. Aku sudah menjadi penjilatmu seumur hidup. Tapi kamu benar-benar menganggapku seperti anjing. Ahahaha. Lingling, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Sang Haiyang. Ini semua karena kesalahanmu sendiri. Sampai jumpa. Tidak. Jangan pernah bertemu lagi. Liu. Cheers. Mari kita rayakan bersama. Pesanan 50 juta dari merek. Siaran langsung malam ini sangat penting. Tolong semua berikan usaha terbaik kalian. Saya di sini ingin mengangkat gelas untuk kalian semua. Semoga siaran langsung kita malam ini sukses besar. Di hari yang sangat bersejarah ini. Mari kita ambil foto bersama. Baiklah, ayo. Baru-baru ini, pelaku penyiksaan gadis kecil di restoran Hotpot, Zhang Mouyang, telah meninggal dunia setelah upaya penyelamatan di rumah sakit gagal, menurut sumber yang mengetahui. Kondisi kematiannya lebih mengerikan daripada gadis kecil itu. Kak Jingling mendapatkan kehidupan baru. Kak Jingling terbebas dari pelacur dan anjing. Setelah Kak Ling terbebas dari pria sampah, pasti akan sukses besar. Menuju puncak kehidupan. Segera bawa kami, guru. Aduh. Itu juga berkat teman-teman yang selalu menemani dan mendukung sepanjang jalan. Minum, Bangun. Kamu membunuh anakku. Kami belum selesai denganmu. Anakku bekerja di perusahaanmu. Orang baik seperti itu kenapa bisa hilang? Paman dan bibi bisa saja tanya ke kantor polisi. Aku merasa tidak bersalah. Terima kasih ya. Kamu ini orang yang tidak tahu terima kasih. Kamu adalah wanita yang paling dicintai anakku. Sudah sampai pada pembicaraan. Sudah sampai tahap membicarakan pernikahan. Dia hanya melakukan kesalahan kecil saja. Kamu cuma dia melihat dia terbakar di kantor. Hal kecil. Dia berniat membunuh aku itu hal kecil. Dia membuat nyawa kecil yang tak berdosa hilang dari dunia ini. Itu juga hal kecil. Selain itu, wanita yang paling dia cintai bukan aku. Melainkan Shen Mingyue yang merampok dan membunuh di penjara itu. Aduh, nak. Kenapa kamu bisa jatuh cinta pada orang seperti itu? Kamu mati dengan sangat tidak adil, nak. Ini bukan urusanku. Anakku mati di dalam sana karena terjerat masalah. Kalian harus memberi kami ganti rugi. Butuh berapa banyak? Minimal 1 juta. Kalian beri kami 1 juta ya. Kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. 100 juta untuk nyawa seseorang itu tidak banyak, kan? Di dunia ini, benar-benar ada orang tua yang menukar nyawa anaknya dengan uang. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dengan orang tua seperti kalian, tak heran Zhang Haiyang jadi seperti sekarang. Katakan saja, kalian mau memberi uang atau tidak, aku tidak akan memberi 1 sen pun. Anak saya meninggal di tangan kalian. Katakan saja, kalian tidak mau memberi 1 sen pun. Aduh, kami susah payah membesarkan anak ini selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba meninggal seperti ini. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Ternyata kalian hampir membunuh orang lain.
Kalau bukan karena konspirasi itu terbongkar, dia sudah mati mengenaskan. Kalau dia masih hidup, pasti sudah mendekam di penjara seumur hidup. Maksudnya, Sang Haiyang sudah melakukan begitu banyak perbuatan keji. Mati pun masih terlalu murah baginya. Orang baik seperti Lin Ji saja berani dia hianati. Padahal jelas dia sendiri yang buta hati. Mengikuti wanita jahat melakukan kejahatan. Kamu ngomong apa sih? Apa hubungannya sama Xie Lingling? Kalian semua kan dapat uang darinya? Ya, membelanya. Siaran langsung malam ini akan segera dimulai. Cepat persiapkan diri kalian. Aku yang urus di sini. Ji Julin, aku khawatir. Tenang saja. Tak apa, mereka tidak berani apa-apa sama aku. Siaran langsung ini penting. Itu luka sebesar 50 juta. Pergi. 50 juta. Kalau uang sebanyak itu, kenapa tidak pergi? Selamatkan anakku. Ini sengaja membunuh anaknya, ya. Kamu mati dengan sangat tidak adil. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Tidak berkewajiban menyelamatkannya. Aku ada hal penting nanti. Jangan buang-buang waktu aku di sini. Pulanglah. Kamu tidak bisa pergi. Lihatlah cepat. Bukumu sedang jadi trending. Host terkenal Ling Er membunuh orang seenaknya. Karyawan sebuah perusahaan MCN tewas mengenaskan. Seorang host berselingkuh dengan pihak merek dan menjebat tunangannya hingga tewas. Kak, kita harus bagaimana sekarang? Haruskah kita panggil tim humas? Haruskah kita cari tahu dulu siapa yang melakukannya? Kita tidak perlu mencari tahu. Lanjutan siaran langsung malam ini. Tapi dengarkan aku. Kalau sudah siap tawar, tinggal bilang saja. Tak perlu dipikirkan dengan lutut, aku sudah tahu siapa yang buat onar. Dasar bajingan. Kamu lihat keributan ini, kan? Haha, aku dengar sendiri. Malam ini kamu ada siaran khusus tentang merek tertentu. Aduh, kamu bilang itu. Kamu bandingkan saja. Sebenarnya biaya slot ini dan aku minta 1 juta ini. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Netizen cuma ikut ramai-ramai saja. Meski akhirnya masalah ini sudah jelas bukan salahmu. Kamu tetap akan dipaku di tiang aib. Seorang streamer yang punya noda hidup. Aku lihat nanti siapa yang berani minta kamu untuk promosi lagi. Masa depanmu pasti hancur. Kematian Zhang Haiyang sepenuhnya akibat perbuatannya sendiri. Kalian kira membalikan fakta bisa menjatuhkanku? Netizen masa kini bukan orang bodoh. Jangan kira kamu hebat. Aku punya tim profesional. Banyak selebriti besar sudah hancur gara-gara kami. Apalagi kamu cuma seorang influencer. Kakak Bibi, lihat orang tua kita. Orang tua kita, Xie Lingling benar-benar wanita yang sangat jahat. Dia mencuri barang. Makan di restoran tanpa bayar. Merusak restoran orang lain. Menabrak orang lalu melarikan diri. Akhirnya semua hal ini dilemparkan ke Ming Yue. Dia masih berlaga seperti selebriti internet. Pergi ke restoran orang lain. Mencuri anak orang. Akhirnya malah menuduh aku yang melakukannya. Benar-benar mereka menyakiti aku dengan sangat menyedihkan. Kak Lin, ini harus bagaimana? Kalau terus begini, siapa tahu siaran langsung malam ini bisa berjalan normal. Lanjutkan. Netizen juga tidak akan membeli produk di ruang siaran langsung kami. Kami mungkin harus membayar kompensasi kepada pihak merek. Sebanyak 20 juta. Agak rumit. Takut tidak cukup waktu. Aduh, Lili ini. Kalau tidak bisa siaran, harus bayar 20 juta. Aduh manajer, kamu kasih aku 10 juta dong. 10 juta? Aku kasih kamu 10 menit. Kamu transfer uang? Aku hapus videonya. Akunnya aku tutup. Ini benar-benar pemerasan terang-terangan. Kalian tidak konsultasi dulu dengan tim humas. Aku tidak akan batalkan siaran langsung. Dan juga tidak akan kasih kalian uang. Keamanan, tolong usir 2 orang mengganggu ini keluar. Berani-beraninya kamu mengusir kami. Kalau begitu, aku beritahu kamu. Akunmu akan jadi tidak berguna. Akan semakin banyak orang yang mengecammu. Perusahaanmu akan hancur. Tidak perlu repot-repot menyusahkan diri. Tapi aku cuma tahu kamu masih ngendap di sini. Akan diusir oleh petugas keamanan. Lebih memalukan lagi, terima kasih atas kuota data. Kamu selalu melakukan siaran langsung jutaan yuan. Sekarang bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Tentu saja aku bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Lalu kenapa aku harus memberimu? Bawa mereka pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkan wanita ini lolos. Halo, host. Mengingat reputasimu yang menurun tajam belakangan ini,
Kami sudah bekerja sama dengan host lain. Tolong segera hapus pengumuman host di halamanmu, agar tidak berdampak negatif pada kami. Sekarang berita negatif tentang saya di internet itu palsu. Saya bisa membantu meluruskan. Dan gelombang perhatian negatif ini. Menang pasti untung besar. Ayo kita buat perjanjian taruhan. Kalau aku menang, aku dapat 2 kali lipat upah. Kalau kalah, aku bayar 10 kali lipat. Baik, aku akan diskusikan dengan bos. Kak, nggak apa-apa, jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan atasan. Kami memutuskan setuju dengan perjanjian taruhanmu. Bagaimanapun juga, aku sudah mati sekali. Aku takut apa? Tidak takut. Halo. Keluarga, selamat datang di siaranku. Malam ini sangat senang bisa berkumpul dengan kalian semua. Di sini bersama kalian menjelajah. Hal-hal yang bisa membuat hidup kita lebih indah. Sayang kecil haha. Melalui layar, semua bisa merasakan semangat kalian penuh. Jangan telepon lagi, aku tahu bukan seperti itu keadaannya. Tapi orang awam tidak tahu. Kita sebaiknya rilis pernyataan terlebih dahulu. Gary, baru saja. Kue nanas berasal dari Taiwan. Gurih renyah dan enak. Di siaran langsung kami ada harga paling murah. Berapa saya jual? 39,9 yuan. Tidak bisa. Terlalu mahal. 19,9 yuan. Tidak bisa. Orang asing adalah penggemar kami. Hanya perlu 9,9. 9,9 bukan satu kotak tapi beberapa kotak. 2 kotak tambah 1 kotak gratis. Itu adalah Xie Lingling. Itu video yang dipalsukan oleh Xie Lingling. Saya tidak bersalah. Bagaimana? Sudahkah kamu memikirkan cara membunuh wanita itu? Tak terpikirkan? Aku tidak akan datang padamu. Akun dia sudah berada di tanganku. Kau bilang aku harus cari sesuatu untuk dia. Aduh. Stok kami hampir habis. Maaf semuanya. Kita terakhir akan buka 10 pesanan lagi. Cepat rebut. 321 tautan di atas. Live hari ini selesai sampai di sini. Sayang, sampai jumpa besok ya. Ling Er, uang sudah masuk rekeningmu. Ingat untuk cek ya. Cepat sekali sudah habis terjual. Kamu memang pantas disebut Kak Ling. Kali ini tugas berhasil dilampaui. Harus berterima kasih juga kepada Zhang Haiyang dan yang lainnya. Kalau bukan karena mereka, siapa yang akan membantu saya menjadi sahabat perempuan? Selamat, ruang siaran UR mencapai 20 juta penonton. Semua salah kamu yang memikirkan ide gila. Padahal anakmu masih hidup. Tapi malah kita harus mengutuk dia mati. Hasilnya, uangnya juga nggak didapat. Masih begitu memalukan. Bahkan membuat laut jadi seperti ini. Apa bedanya dengan mati? Ah, terima kasih Ling Ling sudah memberi uang padaku. Kupikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. HMPH, tadi orang banyak. Tapi dia juga pernah sendirian. Kita pun begitu. Mau nggak kasih kami uang? Lihat dia mau uang atau nyawa. Xie Lingling. Xie Lingling. Xie Lingling. Kenapa rasanya ada yang mengikuti aku? Xie Lingling, kembalikan nyawaku. Kenapa rasanya seperti mendengar suara Zhang Haiyang? Bukankah dia sudah mati? Apa karena tekanan akhir-akhir ini terlalu besar? Lembur sampai halusinasi. Xie Lingling, kembalikan nyawaku. Xie Lingling. Kamu mau pergi kemana? Mau pergi menemani Haiyang? Serahkan semua uangmu. Kalau tidak, kamu akan ikut ke dasar laut. Apakah ini semua uangku? Berani-beraninya kamu memberitahu polisi tentang kejadian hari ini. Kamu sudah mati. Tidak ada barang berharga di sini. Pak Zhang suruh dia mengantar kita ambil uang. Pergi ambil uang. Ah. Unclei,
Uncle, kakak. Kamu juga punya hari ini. Sang Haiyang, kamu masih hidup. Ayo. Bukankah aku yang harus menyelamatkanmu? Bawa kamu turun ke neraka bersamaku. Bersamamu ke neraka. Hei hei. Kamu masih berani menyakiti anakku. Kamu orang bajingan. Keluarga kalian semua gila. Hei, kalian mau apa? Tuhan, tolong aku. Sial. Gue bakal bunuh lo. Ah. 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 Xie Lingling, tahan ya. Ming Yue. Paman, karena Xie Lingling gak mau kasih uang. Maka kita bunuh saja dia. Gue baru keluar dari penjara. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wan Ning hari ini ada rapat dengan pihak merek. Ah iya, Kak Ling. Kamu terluka parah seperti ini. Jangan repot-repot memikirkan urusan perusahaan. Rapat kali ini sangat penting. Wan Ning biasanya selalu melapor padaku secara sukarela. Entah kenapa 2 hari ini dia berbeda. Dia juga tidak membalas pesan apapun. Wan Ning juga tidak membalasmu. Aku dan Shinran mau mengajak Wan Ning keluar Jumat ini. Tapi dia tidak bisa ditemui. Aku pikir dia sedang kerja lembur. Minggu lalu aku juga ke rumahnya cari dia buat jalan-jalan. Tapi dia tidak ada. Aku kira dia sedang lembur di kantor. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kalian menghubunginya? Riwayat obrolan terakhir adalah Jumat malam pukul 10. Ini sudah berlalu 48 jam. Wan Ning dalam bahaya. Segera lapor polisi. Kak Ling, bagaimana dengan rapat kita dengan pihak merek? Halo, Kapten Wang. Halo tim Wang. Shinran, kamu dulu ke perhimpunan Wan Ning untuk mengambil datanya. Waspadai posisinya. Aku di sini akan menahan pihak merek. Baik. Kak Ling, tim Wang bilang mereka sudah sampai. Mereka bilang aku harus dulu minta satpam untuk mengambil rekaman CCTV perusahaan. Aku akan pergi mengatur kamera dulu. Pergi, kerjakan dengan baik, Kapten Wang. Kerja dengan baik. Wan Ning, jangan sampai terjadi apa-apa ya. Ling Jie, Wan Ning. Dia ditangkap polisi. Kami baru saja melihat rekaman CCTV. Wan Ning tidak hanya membawa pergi rahasia-rahasia, bahkan merusak perusahaannya. Kak Wan Ning. Wan Ning sekarang di ruang perawatan. Pasti haus, minumlah air hangat. Kalau dia dibawa polisi, bahkan merusak perusahaannya. Bukan Wan Ni. Kamu siapa? Apa maksud Kaling? Dia bilang Wan Ni di rekaman itu palsu. Kamu sebenarnya siapa? Aku siapa? Tebak sendiri. Apakah Ming Rui atau Zhang Haiyang? Ming Jie, kamu gak kenal aku lagi. Aku Liu Wanning. Aku Liu Haining. Kau membuat satu mataku buta. Aku akan membuatmu menggantinya. Tidak perlu bicara apa-apa. Sudah. Tolong aku.
Aku akan membuatmu mati bersamaku. Oh, kaget aku. Kamu nggak apa-apa, kan? Tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Kak Lin. Kak Lin, kamu nggak apa-apa, kan? Untung saja, Kapten Wang datang tepat waktu. Lin, aku hampir khawatir banget sama kamu. Aku takut kamu juga salah paham sama aku. Tak disangka kamu yang pertama mengenali aku. Kak Lin, semoga kamu baik-baik saja. Semoga semuanya baik-baik saja. Selama kita tidak mudah percaya apa yang kita lihat, rasakan dengan hati. Kamu tidak akan salah mengenali.